wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedulur-sedulur sobat ngopi disik, malam hari ini kita berkumpul kembali ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Dulur-dulur, malam kemarin, malam yang lalu itu kita sudah berdiskusi. Nah, pada malam hari ini kita berdiskusi kembali karena memang hari demi hari itu kita terus menghadapi permasalahan yang itu adalah realita ya. Wabil khusus saya pribadi, saya merasa dalam pengalaman rohani saya berusaha untuk istiqomah. Ternyata dalam perjalanan itu keistiqomahan ini bisa kena penyakit. Penyakit itu ada 3 macam Pak ya, di situ diringkas teman-teman. Ada yang namanya malal, yang artinya itu bosan. Terus yang kedua itu namanya futur, merasa puas dengan apa yang sudah dijalankan. Udah sejauh ini kok, gitu kan. Terus yang ketiga itu ada yang namanya kaslan, malas. Ya udahlah, begini aja. Itu perjalanan batin yang saya rasakan. Kalau ini penyakit tentunya akan ada obatnya, gitu kan. Nah, saya ingin minta urun rembuk diskusi dari teman-teman. Sekiranya itu harus bagaimana sih untuk menyikapi ini gitu. Mungkin Pak Tarso ada urun rembuk? Pak Kalimi, Mas Dedi monggo Pak Kalimi. Sebelum kita ke narasumber. Ya, ke Pak Kalimi dulu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahas tadi Kang Rohman ya. Nggih. Istiqomah. Nggih. Dalam pengertian istiqomah mungkin orang salah paham. Mungkin yang terus dan terus kan gitu. Nggih. Bisa terus tuh manusia nggak bakal bisa. Nggih. Tapi yang namanya istiqomah itu yang saya pahami, Nggih. yaitu perjuangan. Perjuangan untuk mengatasi permasalahan. Dalam segi permasalahan apapun, berarti kita istiqomah itulah kita menegakkan. Istiqomah kita menegakkan. Nah, berarti punya malas contoh. Kita atasi malas itulah, itu tah istiqomah. Bukan terus namanya orang kan ada kadang kendor lah. Kita mampu mengatasi itu, perbuatan itulah istiqomah menurut pengetahuan dari pribadi saya. Ntar gimana teman-teman, tapi ntar kembali ke murabi. Nah, itu pengertian dari istiqomah, bukan terus bukan ajek terus bisa manusia enggak, tapi usaha kita untuk mendapat yang baik. Oke. Ini atas inputnya, masukannya. Kang Dedi. Enggak, bagaimana obatnya? Obat ya. Belum. Lanjut. Langsung Pak. Ya, kita langsung ke narasumber ya. Sekiranya ini mungkin memang yang biasa reparasi, ahlinya hati ya, murabi kita gitu. Ya, kita mohon kepada Cak Warto untuk memberikan penjelasannya. Ngopi disik. Ngopi, iya. Angkat biasa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para sedulur, nuwun sewu, para sahabat, para kerabat, karib, para sanak kadang, teman-teman semua, konco-konco, senasib dan seperjuangan serta sepenanggungan. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan,
kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan kasih sayang, ampunan, keberkahan Amin. dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para dulur, sanak kadang, konco-konco, sahabat, teman, karib semuanya. Ya, mohon maaf saya agak kontroversi ya, mungkin. Oke. Ya, kontroversi sebagaimana yang disampaikan sama Al Mukarrom. Aduh. Ustaz Fadoli Lokman Fitrianto, beliau ini alumni Pondok Pesantren Gontor, Pak. Jadi saya harus lebih hati-hati. Saya nuwun sewu dan mohon maaf kalau saya kontroversi karena emang saya latar belakangnya bukan orang pondok pesantren kan itu ya. Bahkan nggak pernah madrasah ya. Ya sopo anane ya. Adanya Cak Warto ya Cak Warto gitu aja. Tidak mengatasnamakan siapapun. Jadi kalau salah ya saya yang salah. Memang saya tempatnya salah. Dan bahkan banyak lupa. Tadi dikatakan Ustadz Lokman memiliki pengalaman spiritual, perjalanan rohani ya, tadi gitu ya. Di dalam menjalani perjalanan rohani atau spiritual ada beberapa kendala, kendala mungkin ya, atau tantangan ya. Di antaranya malal. Malal itu bosen, terus futur, merasa puas, kemudian kaslan, malas ya. Terus seolah-olah ketiga-tiganya itu dianggap penyakit. Kalau nggak salah paham saya. Iya betul Pak, betul. Karena ketiga-tiganya baik malal, futur, kaslan dianggap penyakit, sehingga berusaha nanya-nanya, golek tombo, cari obat, terus tanya-tanya apa obatnya gitu ya. Dan alhamdulillah Pak Ustadz Kalimi Gojali udah ngasih obatnya tadi ya. Udah ya, udah ngasih resep ya. Udah belum nih? Udah. Belum komplit Pak kayaknya. Baru tulisan aja sih. Obatnya belum nyampe gitu. Minimal ada opini ya. Opini, Pak Ustadz Dedi juga belum ngasih obat. Belum. Begitu pula saya tidak akan memberikan resep dan obat apapun. Karena bagi saya itu bukan penyakit. Justru orang istiqomah itu harus ada malal, ada futur, ada kaslan. Zaman kalau nggak ada itu, nggak akan nyampe. Maaf ya. Ada mungkin kalau saya ndak salah dengar atau ndak salah paham. Yang namanya spiritual, perjalanan rohani, itu ada istilah suluk. Jadi intinya kan pengen istiqomah di dalam suluk. Itu ya, di dalam suluk. Kita harus punya malal. Suluk itu dimensinya udah dimensi agak tinggian. Jadi ada beberapa dimensi kan kita itu. Ada dimensi yang kemarin saya katakan ada dimensi namanya dimensi batoniah. Di mana kita pernah mengalami perjalanan hidup di dalam baton, perut. Bisa masuk, bisa terima akal Pak? Bisa dipastikan? Pernah kita melakukan perjalanan di alam perut itu? Ya. Berapa bulan Pak? 9 bulan. Pengalaman loh Pak itu. 9 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Kita ada di dimensi itu. Dimensi di mana kita hidup dalam sebuah ruang yang sempit sendiri. Sendiri. Nggak pernah mikir apa-apa, nggak pernah. Nggak bisa apa-apa, nggak punya ilmu apa-apa. Dan nggak pernah cari obat apa-apa. Makanya kalau sekarang tiba-tiba nyari obatnya, dan dia istiqomah. Istiqomah. Ya kan? Di dalam istiqomahnya. Mungkin kalau dia lihat teman-temannya udah pada main mobil-mobilan, gua males. Males gua main mobil-mobilan. Bosen lah. Gua mau istiqomah di sini. Ngeliat orang main bola, gua udah bosen. Gua pengen istiqomah. Jadi harus ada bosen itu.
ya kan? Dan saya futur. Dan saya tidak akan pernah merasa puas. Nah, tapi kalau cuma urusan-urusan gua udah puas, gua udah duluan yang gitu. Nah, Tiga-tiganya harus ada. iya iya. Dan itu sudah dilakukan. Iya. Coba waktu di rahim ada nggak rasa bosan? Ya nggak ada sih. Apa yang mau dibosenin? Justru istiqomah itu harus seperti itu. Bosan dengan hal lain supaya bisa istiqomah. Futur puasa. Oh, gini. Kaslan males apa? Udah enggak 9 bulan di sini. Iya, Enggak iya. ada males-malesnya. Gini. Jadi males, futur dan malal itu harus ada bagi orang yang istiqomah, harus memiliki semacam itu. Supaya tidak terkecoh dengan yang macam-macam. Diajak masang nasi, gua udah bosan main duduk mah. Iya. Ayo kita ngomong, gua udah puas mabuk-mabukan dari dulu. Pasang togel gua udah puas saya. Mancing yuk, gua udah males mancing. Gua kalau nggak males gua mancing lagi, kayak istiqomah gua jadinya. Iya, paham. Gua kudu males. Paham. Males mancing. Paham. Gua udah males, gua udah bosen, gua udah puas mancing. Iya. Joran model apa yang gua nggak balik? Iya. Pancing yang kayak elam ada, yang kayak pergi ke dukun minta biar mancingnya dapat. Udah puas, udah bosen. Itu jenjang ya? Itu dimensi itu. Nah nanti ketika keluar kita beda lagi. Nanti begitu kita keluar itu ada dimensi yang namanya dimensi gulamiah. Namanya al-gulam. Nah al-gulam itu murtahanun bi akikotihi. Setiap bayi yang lahir itu tergade dengan akikohnya. Udah mulai ada ikatan di situ. Tapi yang masih santai. Nah itu. Nanti ketika masuk ke dimensi basariyah, mulai 7 tahun ke atas, dia udah mulai terikat dengan berbagai aturan-aturan yang disebut syariat. Makanya 7 tahun udah mulai belajar tentang aturan, tata krama, akhlak, dan lain sebagainya. Sesuai dengan kadar akalnya. Karena apa? Dia sudah menjelang balik. Sampai umur 15. Karena batasan puncak secara umum balik itu 15. Ini basariyah. Ini udah harus bersyariat. Jadi dimensinya dimensi apa? Syariat. Jujur. Dari mulai sampai umur 15 sudah bersyariat ya. Sampai saiki. Ya kan? Jujur. Asline itu udah malal apa belum? Malal. Bayangan teklak-tekluk ora oleh apa-apa. Malal. Malal apa semangat? Malal. Wiritan itu malal apa tambah semangat? Malal. Jangankan ada dimensi itu. Tawajuhan aja, saya survei membuktikan. Saya kalau dikir makin banyak, makin semangat, makin terus, makin males berhenti. Ketika saya berhenti, saya dengerin di belakang itu ngantuk, Jan. Nah, ini, ada yang begitu? Malau, kaslan, kotor, puas. Boleh. Dimensi itu. Bayangan saya 30 tahun loh Pak. Saya ngaji kitab-kitab Arab tuh 30 tahun Pak. Sampai sekarang masih wallahu a'lam bishawab. Terus yang akan saya dapatkan apa selama 30 tahun? Males nggak? Iya, kasar. Bosan nggak? Bosan. Wudhu lagi. Wis iso wudhu, ngaji wudhu meneh, banyu meneh. Iya.
Terus ngono wis ngono. Sok suci ngono kae. Endi sucimu tuh? Nggih. Montang-manting digawa taek. Uyuh, umbel, upil, belek. Terus sok-sok suci mentang-mentang apa? Enggak bersucinya pakai maun, tohirun, mutahhirun. Wah. Apa itu memang? Gimana coba? Ini di Basaria ini. Makanya nggak usah aneh kalau pengajian, kegiatan, ya begitu-gitu aja. Ramadan, digembleng katanya, di pembakaran Kawas Nulo, supaya nanti keluar dari Ramadan sawalan ada peningkatan, meningkat, Kembali ke habitat. Nah, di sini Pak, ini masih unsur fisik, jasmaniah, sampai level 3 ini, dimensi 3. Makanya kita dipicu, harus naik ke dimensi kejiwaan. Nah, gula wentah jiwa ini lah dimulai dengan torekoh, ditunjukkan ini loh jalannya. Kalau fisikmu itu kendaraan kan harus dijadikan fasilitas untuk berjalan. Ini loh jalannya. Paham ya? Nggih. Jalan itu torekoh. Tuh, ini ada dimensi ini. Ini dimensinya udah dimensi Nafsiyah, Kak. nafsiyah. Iya. Jadi urusannya sudah urusan jiwa, Pak. Di sini kita baru sadar bahwa ternyata kita mensucikan jasad kita itu tidak bisa. Jadi semestinya sampean wudu ping pira ya kan tetep ae isine tai, Pak. Iya. Dibelek isine tai, Pak. Iya. Uyuh, Pak. Umbel, Pak. Iya. Jadi yang harus itu di dimensi ini loh kita bersuci itu. Di toreko. Tazkiyatun nafsi, bukan tazkiyatun jasmani. Mensucikan jiwa. Bisa? Bisa? Boten. Bisa kita? Boten. Itu masalahnya. Ini yang bisa mensucikan yang maha suci. Makanya torekoh ini hanya jalan. Kalau kamu tahu jalan tapi nggak ngambah jalan, tekan apa enggak? Enggak. Tapi kalau kamu tahu jalan, ngambah jalan, mau berjalan, dondong apa salah, duku cilik-cilik, digendong apa ditindak, apa melaku dewe timi-timi. Ditindak itu anak belum bisa jalan ditindak, ayo deh, ayo deh. Atau merangkak, asal kamu bergerak ada harokah, mending nyampe pada tujuan. Tapi kalau kamu lari kemudian di tengah jalan kelenger, nggak nyampe. Itu namanya terjebak, bukan suluk. Maka di torekoh ini harus ada suluk. Suluk kata asal dari salaka. Makanya Darussalikin itu ciri khasnya ada tanaman salak. Ada nggak? Ada. Ada nggak salak? Ada. Man salaka torikon. Satu paket. Melaku. Nah, kalau sudah di dimensi ini, jalan kemana? Hah? Man salaka torikon, yaltamisu bihilman, sahalallahu bi torikon ilal jannah. Jannah tertinggi itu adalah liqa'ullah. Itu jannah tertinggi. Perjumpaan dengan jadi torekoh yang kita tempuh adalah jalan-jalan menuju Allah. At-toro'ik keada di anfasil kolaik. Jalan menuju Allah sebanyak bilangan napas makhluknya Tuhan. Itu kilometernya tuh. Hitung dah napas itu makhluk ini. Ada ayam, ada kan pada semua punya napas tuh. Berapa itu kalau dihitung tuh? Miliar. Maka dibutuhkan tazkiyatun Nafsi. Nih ada 4. Nah nafsiyah nih. Nafsiyah. Ya.
nanti ini level berikutnya harus naik. Itu level kelima. Ketika kita di level keempat, kita diiming-imingi sama ini. Ini harus males, harus futur, harus kaslan, harus malal. Gue udah bosan, gue udah dari dulu. Gue kalau mau tinggal nyerosot, kan gue udah ada di atas. Kalau mau turun tinggal apa? Terus Pasti bisa apa tidak? bisa. Pasti bisa apa tidak? Bisa. Justru yang di bawah ini loh, kalau mau naiknya harus berusaha naik. Kalau kamu nggak istiqomah, nggak teguh pendirian, nggak bisa. Teguh pendirian itu tidak mudah kena pengaruh. Pokoknya kalau mau teguh, saya mau naik, ya kan? Kalau kamu memang mau naik, kamu harus males, harus bosen, harus putus dengan hal-hal yang sudah kamu lakukan. Ucapan selamat tinggal. Masa lalu. Masa lalu. Aku nggak mungkin kembali ke masa lalu toh. Iya. Tapi kalau aku pengen tinggal nyerosot, udah pernah kok. Udah tahu jalannya, tinggal nyerosot doang. Saya kalau mau ke bawah Pak, kan saya udah di atas ini. Iya. Tinggal nyerosot mau lewat tangga sini atau tangga sana. Dan saya masih pasti bisa mengikuti semua kegiatan yang ada di bawah. Karena saya sudah pernah. Mungkin lebih lama saya. Kalau saya bilang malal aku, Iya. futur aku, Iya. sampai nek sing anyar-anyarane aku mungkin bikin bisa puas aku. Aku saiki lagi pengen ngene iki. Wajar apa tidak? Iya. Apa harus? Malah apa harus lah. Harus. Kalau pengen istiqomah. Makanya harus kun pum Kun. tekad itu. Ini taroki. Kan anjil mah gampang, cisit nyampe. Iya. Yang penting udah pernah. Iya. Kalau belum pernah nggak bisa Pak. Mau lompat dari sini ke sini. Tiba ndak selesai pecah malah. Tetap harus melalui itu. Iya. Supaya ada alasan. Iya. Gua udah bosen. Kenapa? Udah pernah. Supaya ada alasan, gua udah puas di situ. Supaya ada alasan, gua udah males gitu-gitu terus. Gua kepengen yang ini. Ini baru teguh pendirian. Namanya bukan terus oleh males. Terus oleh ragel melaku. Terus oleh mandek. Iya. Paham. Oke, ini naik nanti. Ada dimensi namanya dimensi kolbiah. Iya. Udah berapa nih? 5 ya? 5 Pak. Masih 2 lagi. Ya, kolbiah ini dimensi alamat. Kamu jalan menuju Tuhan, kamu udah dikasih tahu alamat Tuhan itu ada di sini. Karena Tuhan mengatakan, la wasi'ani ardi wala samai. Walaki wasi'ani kolbul mu'min min ibadi. Bumi yang luas ini nggak akan mampu menampungku. Langit yang luas nggak mampu menampung. Bumi langit jagat raya seisinya nggak sanggup menampungku. Walakin wasiani, tapi yang sanggup menampungku qalbul mu'min min ibadi, yaitu kalbunya orang-orang yang beriman kepadaku. Itu yang bisa nampung aku. Itu alamatku. Masuklah kamu ke dalamnya. Al-Kahfi. Jadilah pemuda Kahfi. Jumlahnya berapa? 7. 7. Baru 5. 2 lagi. Nanti kalau sudah sampai di rumahnya ketemu siapa? Yang punya rumah. Sohibul Bait. Bait. Siapa? Wah. Itulah sang ilahi. Naik masuk pada dimensi uluhiyah. Terus terobos terus. Kamu akan dibawa masuk ke dalam dimensi mulkiyah. Sudah 7 lapis. Plek. Tutup. Sampai sini makhluk bisa. Selebihnya ada dimensi yang tanpa batas. Kalau ini tadi terbatas. Batasan makhluk, tek, udah nggak bisa lagi. Tapi di atas ini ada dimensi yang tanpa batas. Kenapa? Disinilah zat yang tanpa batas bisa ditemui. Baru deleng dibimbing kita,
dibimbing kita, digendong kita, karena kita nggak mampu sendiri. Nggih. Masuk lebur dalam pelukannya, beles menyatu di dalam dimensi rububiyah. Itu sang Rabbul Alamin, itu sang muhit yang meliputi alam semesta. Ketemu sampean. Kira-kira nek gak duwe rasa males, gak duwe rasa bosen, gak duwe rasa apa namanya puas dengan dunia ini, bisa nggak nyampe ke dimensi itu? Paham. Benar. Jadi justru malal, futur, dan kaslan itu bagian yang harus dimiliki oleh orang yang ingin istiqomah. Bosen aku karo dunya. Nggih. Nah, aku sudah tahu ning dunya ngene iki. Loro kabeh, mumet pusing. Pening aku. Apa nek gak duwe bojo. Wah. Tapi nek ono nek kok ora rabi, aku wis bosen aku. Iya. Aku ngeloni bojo sudah tahun. Nek kowe ora bosen wajar baru. Nah enggak, terikat San. Ada yang namanya kemelekatan. Nggih. Enggak melaku sampean, enggak bisa disuluk sampean kalau masih ada itu. Berani katakan. Saya bosen dengan urusan itu. Aku wis suwe yo. Nggih. Aku udah puas makanan Puas. itu. Aku udah males. Nggih. Aku pengen di sini. Baru teguh pendirian. Ya. Begitu kira-kira dulur-dulur semua. Iya. Mohon maaf ya, ngapunten. Sadurunge ngapunten. Iya. Nek bukan mau ngelawan dan bukan ini mau urun rembuk. Iya. Dene akeh salahe, akeh lupute, akeh laline ya Nggih. di sepuro. Mohon maaf. Nggih. Terima kasih. Pak Yai, alhamdulillah. Justru saya tercerahkan, saya bahagia. Bahagia. Yang selama ini saya takutkan justru jadi obat. Gitu kan. Penyakit sekaligus obatnya ya dia juga gitu. Ya yang namanya malal, yang namanya futur, yang namanya kaslan itu ternyata obat juga bagi apa hal-hal yang sudah kita dilalui gitu. Di dalam perjalanan itu ketika kita taroki terus menanjak, justru itu harus ada untuk membandingkan ya, sebagai pembanding. Oh aku udah bosen gitu kan. Oh aku males untuk urusan yang begitu. Oh aku futur, udah aku udah merasa puas dengan hal kayak gitu. Oh, iya. Nggak perlu lagi aku lakukan lagi seperti itu. Yang gitu. masih belum puas mau pengantin anyar. Ya itu. Jadi alhamdulillah Pak Yai, terima kasih. Saya dapat pencerahan dan sekaligus obatnya gitu. Bahkan lebih dari itu ya. Kita sempat tadi dapat penjelasan tentang dimensi ilahiyah juga, rububiyah juga. Yang mana itu ya kita akan mengambah ke sana, kita akan menempuh ke sana. Kan ada ilahiyah, mulkiyah, baru rububiyah. Rububiyah betul. Robbinas, Malikinas, Inas, Ilahinas. Itu doa Sahidiyah. Nggih. Alhamdulillah. Tercerahkan. Bahagia banget saya. Ya, teman-teman, gimana sekiranya ada yang mau ditanyakan? Saya cukup. Terima kasih. Teman-teman, gimana? Oh, Pak Kalimi. Nah, ini lama tak bersua ini. Iya. Ini menyangkut apa tadi yang surat apa tadi? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Al-Kahfi kan ada seorang pemuda Nggih. di dalam gua 7. Pemuda nggih. 7. Itu pemuda tidur Heeh. tapi dia nggak mati selama ratusan tahun lah. Nggih. Dia hidup. Ini 7 kan manusia. Ada satu binatang. Nggih. Ngapa dia nggak hidup? Mati. Mati. Nggak hidup seperti 7 orang tuh. Iya. Nah, itu penjelasan minta. Ada anjing, ya anjing. Saya tahu anjing. Anjing itu namanya kitmir. Iya. Anjing itu namanya kitmir. Ya mati ya. Yuk. Enggak ada pertanyaan lagi enggak? Ada pertanyaan? Hah? Enggak. Bang Nur, Oh. biar di di sini aja ya. Oh ya, sekaligus. Ya, pertanyaannya mengenai Ashabul Kahfi dan anjingnya, Pak Yai. Ya. Gitu. Waktu di dalam gua 309 tidak mati. Tapi apakah 7 pemuda itu tidak mati? Mati juga kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan satu riwayat, anjing yang masuk surga cuman kitmir. Iya. Ini kita cerita dongeng ya Pak. G, cerita dongeng. Kan ini kalau ini kan Pak Kalimi ditarik ke masa lalu. G, Saya. masa lalu, G. Dimensinya dimensi
berapa ribu tahun yang lalu ini. Iya. Bukan dimensi kini. Iya. Jadi saya ditarik Pak Kalimi untuk masuk ke dimensi itu. Iya. Oke lah, nggak apa-apa. Kalau tadi kan dimensi masa kini Pak Kaswa. Masa lalu ada 7 pemuda yang soleh, ya kan? Iya. Dan dia punya anjing. Pemuda soleh punya anjing. Anjingnya selalu ikut dia. Iya. Itu di Quran ada, cerita Iya. itu di Quran ada. Iya. Ya. Terus ada pemimpin yang dolim. Sehingga pemuda yang soleh itulah selalu dikejar-kejar, dicari-cari sama pemimpin yang dolim itu. Ya tentu mau ditangkap, biasa kan? Nah, akhirnya mencari perlindungan di dalam gua. Itulah yang diceritakan di Al-Kahfi ayat 10. Ketika pemuda-pemuda itu mencari perlindungan ke dalam Al-Kahfi, ke gua, lalu dia berkata, mereka berkata dalam doanya, Robbana atina miladunka rohmah wa hazi lana min amrina rosada. Ya, tapi tadi itu kan bisa jelaskan. Iya. Tapi yang dipertanyakan katanya anjingnya nggak mati. Mati Ashabul Kahfi yang 7 juga mati. Tapi waktu di dalam gua selama itu tidak. Jadi ketika pemuda itu pada tidur, anjingnya berdiri di depan pintu gua. Riwayatnya kan gitu. Jogo Pak. Aneh matiin gua apa nggak langsung. Padahal dia nggak mati. Siapa bilang mati? Justru disinilah ya letaknya siloka. Disinilah letaknya bahasa kinayah. Disinilah letaknya bahasa tamsil. Nek sama ini saya cari masa lalu, mungkin enggak? 309 tahun gak bosok Tunggu ya. fisik. Ayo. Ada yang nggak bosok itu mumi, karena di mumi di Mesir 350 tahun masih utuh. Bukan. Ada mayat 350 tahun masih utuh, itu di mumi kan. Bahannya mumi malah kapur barus. Jangan bayar bubur. Tapi kalau normal tetap lah Pak, fisik itu fana Pak. Nah dari sini makanya yang dimaksud pemuda itu mudakar Pak. Setiap mudakar identik dengan rohani. Iya. Gitu loh kalau mau diperdalam maknanya. Ya, kalau dari itu. Kenapa mudakar rohani? Karena digambarkan kalau mudakar itu laki-laki itu akalnya lebih dominan karena akalnya lebih banyak 9. Iya, harus. Tapi kalau mu'anas itu identik dengan jasmani. Kenapa? Wanita nafsunya 9 sehingga apa? Rata-rata wanita mayoritas itu lebih matre daripada laki-laki. Blonjone kurang mesti nyap. Ya, jadi maknanya adalah rohani. Jadi bisa juga dikatakan ketika rohani itu sudah masuk ke dalam gua. Guanya rohani ada di mana? Kan di kolbu. Karena itu yang ditiupkan. Kolbu sebagai bait Tullah. Ruh tiupannya. Dari mana asalnya? Kan dari Baitullah. Bisa dipahami Pak? Kalau kita ini ke masa lalu, kalau mau kita harus jalan-jalan dulu membayar 40 juta umroh paket Yordania atau Palestina. Di sana kita bisa berkunjung ke Gua Kahfi gitu. Atau kalau mau yang lebih ringan nanti Muharram ikut saya ke Tuban. Itu ada Gua Kahfi Pak. Masjidnya namanya Al-Kahfi. Pondok pesantren dan pondok pesantren perut bumi. Gua Pak. Tuban. Kalau kita tarik masa lalu, gitu. Jadi ketika rohani itu masuk, kira-kira rohani itu mati apa tidak? Tidak. Butuh makan apa tidak? Tidak. Butuh minum apa tidak? Bayangkan fisik nggak makan nggak minum 309 tahun gimana? Mati. Rusak. Harus dibuktikan apa piye?
Terus akalmu piye? Lu kalau ini bukan ranahnya akal, lu buat apa Allah ngasih kita otak kalau enggak? Kok otak kok nganggurin aja. Di Quran banyak apalah takilun, apalah tatafakarun, apalah yatadabarun Al-Quran. Coba kalau sampean maknain ini. Bisa diterima akal? Roh masuk ke dalam gua. Kenapa harus masuk? Karena selama ini roh kita seret-seret untuk urusan-urusan yang ada di luar diri kita. Makanya timbul rasa penderitaan, galau, resah, khawatir. Itu adanya di rohani, Pak, bukan di fisik. Itu jawaban-jawaban diplomatik aja untuk nutup-nutupi gaya hidupnya. Enak mana dulu nggak punya anak dengan sekarang punya anak. Enak kan punya anak, kan bisa diajak diskusi. Lah anakmu kok buang nang pondok pesantren. Jelas dan nalar. Ini Pak, maksud saya kan dalam konteks sekarang bisa. Ini kan mengapa kok ini menurut persepsi saya gitu. Oh iya, boleh kita kan nggak harus sama, harus beda. Karena ini kan tujuh seorang pemuda. Dia bisa masuk kedua, dia bisa bangun dalam tidurnya, bisa bangun lagi. Anjingnya enggak, karena itu anjing kan sifat binatang. Yaitu dalam konteks sekarang yang saya pahami, kalau manusia kok masuk masih ditemani binatang ibaratnya, dia nggak bakal bisa hidup kesadarannya kalau masih akal binatang. Kalau apa? Kalau dia kok masih, kan binatangnya nggak masuk jaga di depan gua. Kalau kok manusia itu binatangnya nggak ikut masuk ke dalam, itu nggak akan hidup kesadarannya. Itu simbolis mungkin saya pemahaman gitu. Karena dia masih bawa sifat binatang, makanya binatangnya di luar jaga. Cukup di luar deh binatang itu. Tapi kalau masuk urusan rohani, masuk kita masuk. Ntar ada hidup kesadarannya gitu mungkin. Gimana? Ya. Apakah anjing itu butuh kesadaran? Anjing udah butuh sadar. Udah begitu aja, pokoknya nalurinya kayak kan jogo-jogo. Dikedirin gitu. Ngikutin majikannya udah. Yang harus sadar justru yang pemudanya. Anjingnya orang sadar orang apa-apa gitu. Enggak ada tuntutan sadar kok anjing itu. Dia berbuat sesuai dengan nalurinya, bukan karena kesadarannya. Ya, ini Tapi maksudnya kayak gini Pak Yai. Kalau si pemuda itu ngapakan binatangku mati, karena dia pemuda itu masuk ke dalam nggak bawa binatangnya. Sifat binatang itu. Binatangnya cukup di luar. Kalau bawa binatang berarti kita unsur rohaniahnya masih sifat binatang, belum sampai sifat puncaknya tapi rohani ilahiyah. Iya. Iya justru tadi saya bilang, ya kan? Kalau kita tarik ke masa lalu, tetap aja yang terbayang ada 7 orang laki-laki, 1 ekor anjing. Tapi ketika kita bicarakan tentang unsur rohani, kan saya bilang rohani kan sendiri. Nggak ada yang ikut. 7 itu adalah dimensi-dimensi yang harus dilalui. 7 rohani. Ada namanya latifah. Tembus latifah itu. Latifatul 1, latifatul kolbi, latifatul ruh, latifatul siri, latifatul kopi, latifatul apa, nafsu natiko, puluh jasad. Tembus. Inilah gambaran 7 pemuda. Dan ini hanya satu dalam ruhaniyah. Makanya kan sendiri masuknya. Gua tadi tak pernah bisa nggak sampean masuk bawa istrimu, nggak bisa, bawa anu nggak bisa. Kenapa? Itu kemelekatan. Bawa duit ya nggak bisa. Karena nggak butuh dan roh tidak mati. Sama asune juga nek ditarik masa lalu. Modal nanti ke ora mangan, ora ngombe ra iku 309 tahun. gitu loh. Dulu karena unsur rohani ya, roh kita dulu satu Pak. Di alam arwah itu. Yo, jane awake dhewe ben yo karo asu bareng wis dulur jane. Dulure asbak barang iki.
bahannya bodoh Pak. Roh itu dari nur-nur itu juga. Cuman di alam misal baru dipisah-pisah. Gitu loh. Oh, iki dadi Pak Nur, oh iki dadi iki dalam jenis manusa. Oh, iki dadi asu, asune ana sing dadi herder, ana sing asu kikik apa wae, ana sing asu apa nek. Ning kelompok macan ana sing dadi singa, ana dadi ini wedhus ana sing domba, ana sing kibas, ana wedhus Jawa, ana wedhus kacang, wedhus ya Pak ya. Ini bangsa wedhus lah. Gitu. Itu di alam misal, tapi tetap itu satu. Bisa dipaham nggih? Itu makanya nggak gambarannya nggak mati nggak mangan gambar kita nggak butuh mangan nggak butuh mati gitu sebetulnya. Kalau masalah itu mah ora usah nunggu jadi pemuda kafe ya kan. Kalau gambaran itu ya ben tahun belai wedhus nah. Tujuannya apa jiwa kewedusanmu lu blen ben aja melo-melo apa doae kan. Mau nek jiwa kewedusanmu gak kok bleh ora ketemu karo Gusti Allah. Ya modelmu saya kaya wedhus senenge gludak-gluduk sak balane dhewe kumpul kucing ora gelem ngono. Ya bangsa wedhus ngono kae. Bangsa singa kae dhewean. Nek iso itu bintang itu Leo kaya aku lah. Iya. Singa itu sendiri Pak Tuhan, Pak. Iya. Pak Kali Pak. Kalau salah mau dikoreksi. Kalau pemahaman saya sama Pak Kali mungkin agak berbeda dikit ya. Kalau berpikir saya kan gini. Yang 7 pemuda tadi kalau pemahaman saya itu kan langit. Langit. Yang anjing tadi bumi. Artinya gini. 7 pemuda ini kan langit. Ini kan kepalanya langit-langit ya. Langit lah. Itu urusan atas. Lah anjing tadi siloka dari bumi. Buminya berarti ini ke bawah. Kalau binatang kan cuma 3. Makan, tidur, kawin, makan, tidur kayak gitu. Jadi itu per siloka dari kalau pemahaman saya tuh anjing itu siloka dari bumi tadi. Ini ke bawah. Kalau 7 pemuda berarti ini ke atas. Jadi anjing itu ke bumi, 7 pemuda tadi ke atas, ke langit. Oh itu mungkin itu pemahaman. Iya. Ya. Boleh nanya Pak Tarto nggak? Oke. Jangan punya KTP nggak? KTP punya? Punya ya? Beneran. KTP mana nih Pak? KTP susu kan? Bener nih. Ada sih itu ada di kan. Ada fotonya nggak? Foto ada. Fotonya sini ke atas apa sini ke bawah? Identitas jadi atas Pak. Kalau identitas kaki sama semua. Identitas di atas berarti langit. Manusia itu aslinya adalah makhluk spiritual. Sebetulnya ya, maksud gitu. Nek kowe menungso kok isih kegowo ini urusane binatang kabeh. Iya itu tadi siloka dari anjing tadi. Kene urusannya hanya apa? Telinga, mata, hidung, hati. Sepakat kayak gitu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Hulu ulaika kana anu masula. Karena manusia itu makhluk spiritual yang ditugaskan oleh Allah ke muka bumi untuk berperan sebagai insan. Ya. Sebagai sirullah. Jadi sirul insan ilallah. Sirul insan ilallah. Madu jahe manu ibu adan. Unine nggruk-ngrukan wae iku ora itu. Unine nggruk-ngrukan iku sing nyalahi adat. Dadi angel ditafsirnone. Nah, dasare kuping Jawa dadi risi-risan telo. Madu jahe manuke podang unine gruk unine. Ha iki sing angel nafsirone. Manu podang unine nggruk-ngrukan lho. Kira perkara ini. Risi santelo itu. Sirul insan ilallah. Sirnya manusia itu Allah. Al insanu siri wa ana Siruhu. itu tugas kita. Ini Pak, spiritual Pak. Ini wedhus. Ya anjing tadi lah. Asu. Rebutan tae. Lagi. Asu kan rebutan tae. Wah ini nih. Mau
Nah, Iya, itulah. pokok. Tapi Pak Tarso. mungkin pertanyaan saya nggak Asik. nggak berbobot kayaknya. Itu ya nggak apa-apa ya Pak Kiai. Oh ini nggak urusan bobot kok. Ini nih Pak Kiai. Kan Mbak Bumur bobot ya dikeloni. Itu kan setiap Ramadan tuh dari tahun ke tahun itu kan apa ya spanduk itu nggak berubah kayaknya. Apanya? Saya nggak berubah. Spanduk. Tapi sebelum saya nanti minta kesepakatan Pak Kiai, saya mau sepakatan jangan gitu Pak. Begini teman-teman nih, ya. Iya, pokok. Tiap Ramadan itu kan biasanya kan menyambut Ramadan itu kan ada spanduk itu. Itu rata-rata tulisannya sama aja di Jakarta di kampung saya selama bulan Ramadan itu paling hormatin orang yang sedang berpuasa. Nah, pertanyaannya. Jadi sepakat nggak itu? Apa itu? Narasi itu. Apa? Hormatilah. Ini kan sedang puasa, jadi Ya. hormatilah bulan Ramadan. Gitu. Sepakat nggak itu? Kalau saya nggak sepakat. Ya, sepakat. Itu kata-kata dari tahun ke tahun. Pak Karimi sepakat? Itu kata-kata ini umum kan Pak ya? Selama bulan Ramadan ya. Kita kan sedang berpuasa. Hormatin orang yang sedang berpuasa. Itu sepakat nggak? Sepatunya sama itu. Enggak nanya dulu. Ada 2 pertanyaan tuh barusan Iya, yang tangkap. Hormatilah bulan Ramadan, ini barusan hormatilah Orang yang sedang berpuasa. Yang intinya mana yang mau di Dua-duanya. hormatilah orang yang sedang berpuasa intinya. bukan Ramadan. Bukan. Oh, tadi Ramadan soalnya. Ya, hormatilah orang yang sedang berpuasa. Nggak sepakat? Ya, hormati orang yang sedang berpuasa. Heeh. Enggak sepakat. Pak Karimi sepakat? Kata-kata itu, narasi itu. Kan itu spanduk kan sama, kampung jiran sama. Oh ini jangan. Hormati orang yang Ini sedang gimana nih? berpuasa. Nih, ya. Pak Dedi, Ini sepakat? Narasinya loh, narasi isi spanduknya loh. Itu sama Pak di kampung ini. kalau hormati nggak masalah, tapi jangan minta dihormati. Iya, iya menghormati. Kalau hormati kan kita punya rasa hormat. Ya tetap meminta lah, namanya hormati kan berarti kita minta, namanya hormati. Gimana nggak minta? Berarti jenengan nggak sepakat. Sepakat, oke. Mas Dedi sepakat. Hormati, Nanti saya terakhir. hormati orang yang sedang Berpuasa. berpuasa. Menghormati. Maksudnya menghormati itu kalau lu ada orang puasa ya makan di luar, makan ini ya hormatin lah, minum Ya, lagi, hormati. gitu maksudnya. Itu kira-kira masuk akal nggak jenengan? Menghormati lah. Menghormati. Hormati yang nggak puasa hormati juga. Menghormati. Sepakat berarti 1, 2, 3, 4 enggak ini enggak sepakat 3 ya. Enggak. Terus saya berarti 3 ya. 3 enggak sepakat, 3 Tiga sepakat sepakat, ya. Iya. Ah, oke. Ini menarik enggak kayak ini? Berarti ini sama-sama ngaji ternyata kan cara pandang opininya berbeda kan Pak ya. Otomatis kita kan punya alasan kenapa nggak berhormati kan? Nah, pertanyaannya, bagi orang yang jenengan tidak menghormati, Dan tidak sepakat. berarti kita tidak menghormatin, apa alasannya? Kan kalau kita kan yang itu kan yang beriman harus seragam. Kalau orang yang beriman kita hormat seperti upacara. Kita upacara kan satu seragam itu. Ya. Kalau yang nggak upacara nggak hormat nggak masalah. Hormat gerak kan otomatis yang ikut upacara. Iya. Nah, hormat gerak. Yang nggak upacara nggak hormat nggak masalah. Iya. Oke, sekarang Pak Lukman yang enggak ini apa Ya. alasannya? Ya alasannya karena hai orang-orang yang beriman, yang nggak hai ya nggak apa-apa, nggak hai kok. Hai orang-orang beriman kan disuruh orang beriman, gitu kan? Yang nggak beriman ya nggak apa-apa, gitu kan? Nanti ini Masalahnya begini, Pak Tarso. Iya. Jadi gitu kan, kalau ada semacam hormatilah orang yang berpuasa, terus yang nggak puasa memang landasannya karena agamanya, bagaimana? Gitu kan? Atau kondisinya gitu kan? Dia memang tidak mengerti orang puasa itu kayak gimana, gitu kan? sekarang saya mau minta kesepakatan Pak Kiai Iya. dulu Pak. Pak Kiai, saya minta kesepakatan Pak Kiai. Apa itu? Akhirnya saya minta kesepakatan. Cari Apakah sepakat dengan pendapat saya gitu loh? Iya. Mudah-mudahan sepakat. Mudah-mudahan. Saya berharap kesepakatan. Iya. Narasi begitu itu menurut pendapat saya, ya namanya orang kan punya akal dan pikiran. Awal dari beragama akal pikiran. Itu dia masih mengikuti Al-An'am 116 sampai sekarang nggak berubah. Akhirnya dia mengikuti kebanyakan orang. Sedangkan kalau kebanyakan orang itu kan menjerumuskan. Iya. Sekarang kita main logikanya begini.
orang yang berpuasa itu ukurannya dia kan orang beriman. Sepakat Pak? Pak. Iya, betul. Orang yang beriman berarti kan punya kesadaran lumayan dah daripada orang yang nggak beriman. Nggak beriman. Sedangkan syarat berpuasa kan iman dulu. Iya, betul. Panggilan beriman berarti orang yang beriman berarti punya kesadaran. Iya, Di luar itu ya nggak puasa. Berarti kan dia nggak beriman kan? betul. Karena dia nggak sadar. Ya itu kan. Nah, sekarang kita main logika diputar. Pantaskah orang yang punya kesadaran tinggi minta dihormati? Iya. Ya itu tadi. Iya kan? Iya. Itu sama aja kayak gini. Orang bodoh sama orang pintar. Cerdas. Orang cerdas lah. Iya. Kalau orang cerdas itu pernah bodoh. Dia ngomong salah apa dimaklumin. Ya saya dulu juga waktu posisi bodoh ya begitu. Iya. Itu saya imbang-imbangnya gitu. Gimana Pak Ki? Nah, Kira-kira sepakat nggak gitu Pak? Kalau saya ditahu dulu. Iya, Oh iya, coba. Masuk ke saya dulu. Bang Andri gimana Bang Andri? Syarat rukun ya yang kita tahu kan rukun iman itu 6. Iya. Puasa itu ada nggak sih di rukun iman itu gitu? Wajib gak gitu kita imanin gitu? Kan enggak puas di bulan Ramadan puasa itu kan? Rukun iman kan 6 ya? Iya. Iman kepada Allah gitu. Iya, gitu. Ini kan bulan puasa itu bulan Ramadan gitu. Hmm. Iya. Iman kepada Allah gitu. Jadi gitu doang sih. Relevansinya sama puasanya apa? Iya makanya kenapa mesti dihormati gitu. Oh gitu. Oke. Kan enggak udah gitu kan seruannya hai orang-orang yang beriman Iya, gitu. seruannya untuk orang-orang yang beriman Iya. puasa itu. Saya tambahin lagi nih. Bahkan orang yang sadar ternyata juga belum sadar. Iya. Artinya begini. Orang yang berpuasa tadi syaratnya kan harus beriman. Iya. Orang beriman berarti dia punya kesadaran tinggi. Iya. Bagaimana orang-orang yang punya kesadaran tinggi dia beriman? Ada orang warung lagi jualan dobrak-abrik. Iya. Di mana itu tingkat kesadaran? Iya. Iya. Nah, maksudnya. itu ini kalau dijabarkan ya agak asik juga Pak. Ada pro kontra lah. Iya, iya, iya. Bagaimana orang yang berpuasa dia beriman punya kesadaran kalau malah ngerusak aturan? Iya. Mohon pencerahan nih Pak ini. Iya, iya. Mana yang benar? Apa itu warung-warung kalau puasa harus dirusak? Atau memang didiemin aja? Saya masih bisa menunggu memberi kesempatan. Kalau masih diperdebatkan, Masalahnya kalau di kebanyakan orang ya nggak di sini nggak di sana begitu Pak Kiai. Kalau misalnya ada yang orang buka warung nih, kalau memang nggak ditutup gitu, itu langsung ditegur tuh siapa aja. Dasar orang nggak ngormati orang puasa, tahu lagi puasa jualan begini. Tapi kan ditutup Pak, ditutupnya masih ditegur, ditutup setengah layar lah gitu deh, ya tetap dia ini. Sedangkan katanya puasa, dia beriman, punya kesadaran tinggi. udah apa belum? Udah gitu Pak Kiai, minta pencerahannya Pak Kiai. Mana yang benar itu sebenarnya? Iya. Ya, malam ini saya bersyukur. Bersyukur. Ternyata tanpa apa ya, tanpa saya sadari, tanpa saya rencana, Allah Menunjukkan survei. datangkan kepada saya orang-orang pandai, orang-orang pintar. Alhamdulillah malam hari ini saya duduk di tengah-tengah orang pintar, sehingga saya mendapat apa ya, tontonan yang menurut saya bukan hanya sekedar menggembirakan tapi menyenangkan juga, seru gitu loh. Jadi saya tidak perlu nyetel TV acara ILC kan, tidak perlu. Dan alhamdulillah tentang hormatilah orang yang sedang berpuasa. Sepakat atau tidak? Yang sepakat 3 orang. Yang nggak sepakat 3 Yang orang. nggak sepakat 3 orang. Terus muncul pertanyaan, puasa itu rukun iman apa bukan? Ya kan? Iya. Ya. Ya karena di tengah-tengah orang pintar yang bodoh cuman saya. Ya saya jawabnya cara bodoh. Ya buat saya simpel saja. Ketiga-tiganya saya tidak sepakat. Ketiga-tiga itu yang berdebat saya tidak sepakat. Udah tuh? Simpel nggak? Simpel. Ya orang bodoh jadi enggak. Ya, Orang nggak sepakat mau diperdebatkan. Tiga-tiganya saya nggak sepakat. Jadi kalaupun harus berdebat, sampean harus ngeroyok saya berdebat. 3 kelompok harus ngeroyok saya karena tiga-tiganya saya tentang. Iya. Tidak sepakat.
Nggak mau diperdebatkan apa? Apa Solusi. cukup saya yang Menjawab. Nggih. wah model. Bocor gue. Enggak, masalahnya saya juga tidak menyalahkan jenengan yang sedang berdebat. Karena yang tidak sepakat juga yang sepakat ya. Ya. Yang sepakat punya dalil tadi barusan. Iya, Dalilnya lebih banyak. Sampai nutup warung segala itu dalilnya. Yang sepakat, yang nggak sepakat. Tadi jenengan sepakat ya. Saya nggak sepakat, saya Yang nggak sepakat, yang tiga sepakat. Yang sepakat Juga punya dalil kan? Hmm. Gitu. Yang mempertanyakan juga punya dalil kan gitu. Saya tidak menyalahkan ketiga-tiganya, Neng. Ya, secara jujur, sadar, cara bodoh saya menjawab simpel saja. Ketiga-tiga argumentasi yang diperdebatkan saya tidak sepakat loh. Orang caklonnya alasannya apa? Tapi ini Aku orang kalau saya dugaan- belum mengeluarkan dalil loh saya. Iya. ya kalau Kan dugaan saya orang bodoh kan. kalau dugaan saya Pak Kiai nggak sepakat kayaknya masuk akal juga. Soalnya pertanyaannya hampir mirip yang ditanyakan Ustadz Pak Lukman tadi. Kayaknya agak mirip gitu Pak. Memang syaratnya harus begitu. Dugaan saya. Jadi saya harus melawan gitu. Ya enggak, harus kompromi saya. Dugaannya ke situ kayaknya. Iya, iya. Sebelum dijawab saya udah menduga. Iya. Kayaknya begitu, coba nanti. Hasil akhirnya gimana? Saya tunggu. Iya. Oh, jadi saya harus ngomong lagi. Nah, iya Pak Kiai. Ini kan baru dugaan. Soalnya apa ini? Dugaan. Dugaan sampean mirip jawabannya gitu. Iya, kayaknya nggak mirip jawabannya. nih. Saya tidak akan menjawab seperti apa yang saya jawabkan kepada pertanyaannya Otak Lukman. Iya. Hidup ini kita sebagai manusia, ya. Manusia itu nggak usah dari zaman dulu-dulu lah. Mbah kita aja mengajari akhlak. Iya. Akhlak itu salah satunya adalah ditekankan pada penghormatan. Ini benar. Iya, iya. Misalnya sama ada bapak saya di depan saya, mbak saya lewat harus begini. Agak. Ya. Baik dia puasa maupun tidak puasa. Iya. Apakah hidup ini yang dihormati hanya orang yang berpuasa, terus yang nggak berpuasa nggak perlu dihormati? Itu dia. Kalau sampean hanya menghormati orang puasa, kemudian yang nggak puasa sampean nggak menghormati, ada kesombongan dalam hati sampean. Emang Zolim. pengen dikata apa sih? Iya. Ji? Zolim. Simpel? Simpel. Simpel? Ayo udah, dua-duanya nggak berakhlak. Iya, benar. Iya. Hormat kok milih-milih. Menungso model apa? Emang sing ora poso bukan. Ayo ngono. Simpel kan betul? Iya. Kurang puas? Masuk akal loh. Hah? Masuk akal. Ya kudu puasa. Nah iya. Iya, Kalau udah masuk dalam kategori masuk akal berarti ya Diterima akal. diterima akal. Iya. Akhlakul Diterima karimah. akal. Akhlakul karimah. Benar. Sepakat ya, Pak? Sepakat kan? Sepakat. Enggak perlu dalil. Nggak perlu. Nggak Karena perlu. Udah kita rasakan itu. Iya. Langsung Nyambung. Nyambung. Iya. Kebenaran nggak butuh dalil. nggak perlu. Selama Apalagi dolil. Selama Kalau memang ada berdebat kan berarti saya harus melawan tiga kubu. Iya. selama rasa itu kita rasakan bersama itu sama rasa. Sama. Berarti Iya. benar. Iya. Begitu Iya. kebenaran. Iya. Adanya dirasa. Dirasa kebenaran itu. Iya. Cuma menungso aswera dihormati ditegur kok. Iya benar. Iya. Nah, Iya. Berlaku zolim terhadap anjing itu. najis yang diakibatkan air liurku itu masih bisa dicuci. Walaupun harus dicuci 7 kali salah satunya dengan tanah. Tetapi sedikit najis kesombongan yang ada dalam kolbumu karena kamu nggak mau menghormati orang yang tidak puasa itu tidak akan bisa suci walaupun menggunakan air 7 samudra dan ditambah 7 samudra lagi. Asu, Pak. Asu. Apa no asu poso? Asu protes. Baru ketemu pertanyaan yang jawabannya seperti ini Pak. Dulu saya juga pernah. Jawabannya cara bodoh ngomong bodoh. Iya, tapi justru yang benar malah. Iya. Saya waktu itu kan pernah nanya di konten yang
direview lah konten yang dulu pemirsa boleh buka lah. Saya kan waktu itu menanyakan gini Pak Kiai. Kalau mau Ramadan itu kan kurang 3 hari kan orang ada yang mau gebu-gebu ya. Semangat bahagia gitu. Kita 3 hari lagi mau ini gitu. Ada lagi ustadz yang bersedih. Nah, waktu itu saya tanyakan ke rekan-rekan. Saya tanyakan. Rekan-rekan gimana? Kalau misalnya udah 3 hari mau Ramadan, mau sedih apa gembira? Ternyata jawabannya juga kayak begini Pak Kiai. Ada yang sedih Biasa saja. karena ditinggalkan Ramadan, ada yang bahagia karena kita udah menang dari apa namanya pertempuran selama sebulan ini, ya kita harus merayakan itu. Ternyata jawabannya nyeleneh, simpel juga. Biasa-biasa aja. Coba saya udah 2 kali Pak. Ini konten ini memang menarik. Saya biasa-biasa aja. Iya. Saya Ramadan apa ada bedanya Saya udah semangat, saya suruh milih, rekan-rekan pilih. Jangan mau sedih, apa gembira. Ada yang gembira, ada yang sedih. Ternyata bukan itu jawabannya. Biasa aja. Dan itu yang benar. Ternyata memang itu yang benar. Biasa keles. Dan saya sepakat itu Pak Kalim. Nah, boleh di review lah. Pemirsa kalau penasaran, ngomong saya di review lah. Bukan orang baru nemuin Ramadan loh. Iya, itu konten yang dulu pertanyaan saya itu jawabannya seperti ini pemirsa. Saya juga bingung, saya kok bisa kejadian sampai 2 kali. Saya Kalau kata Pak Deddy, coba saya. kalau kata Pak Deddy gimana? B aja keles. Ini menarik, ini benar. Kita udah semangat suruh milih. Wah, ternyata bukan itu pilihannya. Dalilnya banyak. Dalilnya ya itu juga dalil Pak Kai. Coba sekarang gini Pak Kalimi. Itu yang ceramah Ramadan kurang 3 hari itu dalilnya jelas. Jelas benar. Maksudnya ya kita berduka mau ditinggalkan Ramadan. Gimana kita nggak berduka? Yang sunnah jadi wajib. Amal-amal dilipat gandakan, masuk akal karena dalil ada. Tapi yang ceramah gembira juga masuk akal. Nah kalau kita udah 1 bulan full puasa, ya kan kita tinggal jadi manusia apa ya? Fitri kan pengennya seperti baru yang terlahir. Ya gembira dan nggak salah. Ternyata dua-duanya salah. Biasa aja. Coba udah 2 kali. Ya kan Rasulullah katakan kalau setahun itu kalau bisa Ramadan semua. Iya. Setahun Ramadan semua kan ya Biasa aja. Iya. Ramadan itu. Berarti yang orang milih di antara 2 itu ya Ramadannya nggak dijadikan setahun. Sebulan itu aja. 11 bulan itu kembali ke habitat semula. Iya, ke habitat semula. Makanya yang seneng-seneng yang sedih. Kelangan Iya benar. Masa kalau itu juga kamuflase. Coba bayangkan. Itu yang sedih itu termasuk yang itu Pak Kiai, yang jualan lontong dan tahu isi itu sedih karena pendapatannya dia selama ini berakhir dia nggak mungkin mulai gembira. Coba jadikan Ramadan semua kan ini biasa-biasa aja gembira enggak gitu Bang. Dan itu gembira sedih itu lihat dah bener apa enggak sih yang sedih itu dan yang gembira itu coba ya itu diulas lagi Pak, menarik ini ya menarik. Ketika pasca Ramadan masuk 1 Syawal itu rata-rata yes seneng dia saking senengnya apa ya malam takbiran gawe lontong pas iya. Wah, biasanya orang belah pitik saking senengnya kaya wong syukuran lho kayak opor jajan segala macam dia buat itu nang Syawal. Cuman lihat ketika beberapa hari mau akhir Ramadan, 3 hari sebelum Ramadan atau seminggu sebelum Ramadan kadang itu lihat posting-postingan itu ucapan-ucapan kita semua merasa berduka, kita semua bersedih karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau Ramadan bisa ngomong taek begitu sama iya so. Terus berhari raya. Iya. Kalau berhari raya kan ada yang dirayakan. Merayakan tuh mungkin ada sesuatu yang menggembirakan. Berarti begitu Syawal seneng kan? Berarti sebel kalau Ramadan. Apa Ramadan? Aku biasanya ngopi awan gak oleh kok. Ngono ya kan? Yes. Menjelang berakhir Ramadan, kita semua merasa berduka.
kita harus bersedih karena sebentar lagi dalam ceramah sambil sebentar lagi kalau pura-pura sedih terus yang diceramain tuh ngelewer nangis tuh goblok. Dia mau pura-pura sedih, kamu sedih sendiri. Dia cuma pura-pura nangis, oh kamu nangis beneran. Kamu nangis. Dia pura-pura sedih, pura nangis. Ntar pulang diamplopin. Kamu nangis beneran, yang mengamplopin kamu siapa? Dia pura-pura sedih, amplopin. Kamu pura-pura sedih, yang mengamplopin kamu siapa? Sedihnya beneran. Memang ekspresinya bagus. Hadirin semua. Kita merasa berduka dan bersedih. Karena sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Bagaimana tidak bersedih? Amalan yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dilipat gandakan. Tidurnya saja dianggap ibadah. Kita sedih, saudara-saudara. Itu nek Ramadan iso ngomong. Iya, Kata ya, Ramadan. makanya hal-hal yang keseharian ini saya Begitu tanyakan. Syawal merayakan kegembiraan. Lu kemarin-kemarin kemana? Jenuh. Terus lalu melok. Share tetangga sebelah. Kirim lagi ke grup dari tetangga sebelah. Ya, lu sendiri siapa? Bajul buntung. Fakta apa tidak? Iya, Pak. Nah, di situ makanya tetap kita pakai moto. Kalau engkau belum bisa membedakan antara katanya dan nyatanya, berisikmu tidak akan ada gunanya. Makanya saya mendingan jawab yang ada kenyataannya, cara bodoh aja. Saya tidak sepakat kepada ketiga-tiganya. Selesai. Ditunggu kelanjutannya. Kita manusia dari kecil dididik untuk berakhlak. Salah satu penekanan akhlak adalah menghormati sesama. Sepakat tadi. Kenapa harus menghormati yang berpuasa? Tok lah yang nggak berpuasa. Iya, penting juga manusia juga. Iya. Mau dikata apa sih? Dia lihatnya keren. Ya kayu alasina, waduh. Iya, ternyata baru kebuka ini. Jawabannya. Itu dari dulu aja. Itu pertanyaan itu. Yang saya bikin konten waktu pertama itu. Iya. Ini masalahnya gini Pak Kiai. Itu yang ceramah itu kan orang-orang yang apa namanya? Yang secara ilmu agamanya ya lumayan lah. Iya. Orang khotbah Jumat iya, ceramah iya. Dan dua-duanya benar masuk akal. Yang sedih masuk akal punya dalil, yang gembira masuk akal punya dalil. Makanya saya ragu nih, harusnya gimana nih? Makanya saya tanyakan waktu itu, sedih apa gembira harusnya nih? Karena saya belum tahu jawabannya kan saya tanyakan. Jadi kalau udah ketemu jawabannya antara sedih dan gembira kan, berarti tahun depan saya bisa ambil sikap kan? Oh waktu saya nanya udah dikasih jawaban Pak Kiai ini, harusnya bersedih. Ya saya ikutin bersedih. Ternyata begitu tanyakan biasa aja. Berarti saya ngikutin. Nanti ke depan ya saya biasa aja. Gimana? Saya nggak milih di antara dua berarti. Ya biasa aja. Biasa aja. Kalau perlu Lebaran tahun depan orang-orang mau masak opor, ya saya nggak rasa aja. Biasa aja ngapain? Itulah kemelekatan. Ya. Kenapa? Senang hidup dalam kerumunan. Coba kalau kamu masuk ke dalam gua sendiri. Kagak denger kita orang. Iya. Tetangga masak apa? Hening kita. Iya. Bolak-balik ayat itu. Apa sampan mau berusaha menutupi mulut mereka yang banyak itu? Gua nggak sanggup. Nggak akan bisa. Cuma Kan dua. mendingan menutup kuping begini. Kupingnya deket, Iya. gampang nutupnya. Betul. Kalau sampan berusaha menutupi mulutnya orang-orang itu, tempatnya jauh. Bau pula. Lau pula. Tangannya cuma dua. Kurang bijaksana itu. Cukup begini. Nah, selesai. Iya, benar. Masuk ke dalam diri, masuk ke dalam gua. Di situ akan ditutup oleh Allah pendengaran kita. Terus kita bisa tidur karena apa? Hening, nggak terganggu pikiran kita. Larut dalam kefanaan, fana fillah. Kemudian nanti dibangunkan dalam keadaan sadar, penuh dengan limpahan kasih sayang. Kita kumpul orang banyak, menebar kasih sayang kepada seluruh alam. Seneng nggak wong?
Iya. Kita makin disenengin orang apa tidak? Tidak egois orang menyendiri. Orang khulwat itu tidak egois. Nabi Muhammad 15 tahun khulwat itu. Wali-wali khulwat. Iya. Kok sampean wedi? Apa alasannya? Trauma. Iya. Luar biasa. Benar. Halo? Iya. Pertanyaan yang semudah itu ternyata nggak bisa menjawab, apalagi yang pertanyaan berbobot lagi. Ini kan menurut saya kan pertanyaan remeh-temeh lah. Kalau orang yang ini yang belum tahu, begitu kok ditanyain. Padahal kalau saya tanyain dia nggak bisa jawab ternyata. Orang nggak ada di jawaban, gimana? Ternyata berbobot malah pakai pertanyaan saya. Mungkin pemirsa di luar sana ya bolehlah direnungkan. Membingungkan ya. Membingungkan coba. Membagongkan. Kalau puasa, ayo mau sedih apa gembira ditinggalkan Ramadan? Iya. Pasti antara dua. Iya. Yang jualan lontong dan ini sedih otomatis penghasilannya berkurang. Di luar itu pasti gembira. Itu kan jawabannya itu aja lah. Ayo, Mbak Dedi. Mbak Nur ya ada nih terakhir biasanya. Mungkin mereka Ini ada pertanyaan terakhir nih, Mbak Nur. Mbak Nur, Ya ada biasanya. Kang Ali nih. Ya, Mbak Nur dulu deh. Yuk. Kalau saya menanggapi masalah di surat Al-Kahfi itu antaranya anjing dengan pemuda itu, Iya. yang saya pahami itu kita masuk ke dalam gua itu kita harus meninggalkan sifat-sifat kebinatangannya itu. Kebidatangan. Harus kita tinggalkan Iya. supaya kita bertemu dengan Robnya. Iya. Kalau kita masuk ke gua masih membawa sifat-sifat Kebinatangan. kebinatangan, kita nggak bisa ketemu. Cuma itu aja. Umpamaan saya kayak gitu. Pemahamannya begitu. Iya, harus kita kosongkan sifat-sifat yang itu. Iya. Ya tanggapan dari Mbah Nur begitu. Iya. Kang Dedi gimana Kang Dedi? Sama. Sama aja. Apa tuh? Apa tuh? Ya begitu gitu. Sama ya. Iya. Bang Andri, kali ada pertanyaan? Ya, ada. Ya. Teman-teman gimana? Cukup. Cukup? Lukman. Ya. Teman-teman sekalian, ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik malam hari ini kita sudah dapat berbagai macam input ya. Semoga apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar, apa yang kita sudah pahami ini Allah kasih kita kekuatan ilahiyah, ilmu laduniah agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dulur-dulur, terima kasih Cak Warto. Jika ada salahnya, jika ada kurangnya, itu datangnya dari saya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.